Oke, selamat siang Pak Henry. Terima kasih sudah join di acara webinar kami, ya kan? Selamat siang Pak Anies. Teman-teman yang lain, peserta webinar, pelan-pelan tambah banyak. Ini mungkin biasalah ada jam karetnya kalau kita ini sebagai bangsa selalu menggunakan jam karet. Jadi, oke lah, kita mulai. Pertama mungkin saya sedikit menyampaikan laporan pada Pak Henry bahwa Student Colleague Indonesia ini sudah eksis cukup lama. Saat ini kita sudah sedang menangani angkatan 34-35, ya. Lebih dari 1.000 orang murid atau tamatan Student Colleague Indonesia yang sudah berkuliah di Jerman, dan banyak sekali juga yang sudah bahkan kembali ke Indonesia, ya kan. Mereka tersebar di seluruh universitas di Jerman dengan di disiplin ilmu yang sangat variatif. Yang sangat menarik tentunya adalah bicara tentang penerbangan. Kalau kedokteran, mekatronics itu hampir umum. Isu ini memang sengaja kita angkat, mengingat bahkan kita punya presiden satu yang tamatan penerbangan aviasi Jerman, ya kan, Profesor Dr. Habibie, juga sekarang putranya Ilham Habibie, ya kan. Tapi saya tahu Pak Henry ini juga berteman dekat dengan Pak Ilham Habibie, ya, dunianya sama, ya kan. Kalau saya bahkan kalau kumpul sama mereka lagi ngobrol-ngobrol, saya yang jadi kayak paling blow on, ya, karena saya orang mesin, kalian semua orang penerbangan, ya. Tapi well anyway, saya tahu benar Pak Henry Teja Dharma ini adalah orang yang benar-benar mumpuni dalam hal ini. Pengalamannya luar biasa, asli alumni Jerman, bukan palsu. Jadi tamatan Hamburg, ya, Technical University Hamburg, Technische Universität Hamburg, ya kan, jurusannya Aerospace Engineering, ya kan. Punya pengalaman yang luar biasa banyak, ya. Di Lufthansa AG pernah bekerja, bahkan pernah magang, terus pernah di International INL Lloyd, ya Pak, ya. INL Lloyd juga pernah menulis tesisnya kalau nggak salah airline management, Pak, ya. Airline management, ya, di Lufthansa, Pak, ya. Yes. Luar biasa. Jadi penerbangan internasional ini udah dilewatin semua ini. Terus kalau bicara career tracks-nya, waduh, pernah di Airbus jadi system engineer, ya kan? Pernah jadi juga di Airbus dapat department head, buat kontrak, berarti ini ada bisnis aspeknya, Pak, ya, kontrak dan offers, ya. Terus juga di Airbus di Hamburg regional sales director khusus untuk area Asia Pasifik, ya kan. Lah, lumayan tahun 98 ini di tengah resesi, beliau ini pulang ke Indonesia nih kalau saya lihat ini, kan. Indonesian Holding Group Executive Vice President, jadi lumayan berkarirnya tahun 98 ke 2000 ini, Pak, ya. Terus ke hampir semua kalau saya lihat di perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan penerbangan atau airline management, ya. Kita nanti akan dengar. Bahkan sekarang ini in between mungkin merasa sudah mulai harus mengeluarkan kritik. Beliau ini jadi kolumnis di Kompas, ya kan, yang sering kritik ke dunia penerbangan Indonesia, ya kan. Saya sering baca dan cukup menggelitik itu kritik-kritiknya, ya kan. Mungkin banyak yang nggak suka, tapi juga banyak yang suka sih kalau saya bilang, karena memang Pak Henry ini orangnya cukup kritis, gitu ya. Terus pernah jadi di Rimau Group, ya Pak, ya, pernah jadi director for power business, ya kan, management. So pengalaman sabrek-abrek, ya kan, pernah mengikuti beberapa kursus termasuk di Amerika, di Eropa, ya kan. Jadi saya pikir kita benar-benar bukan KKN karena saya teman baiknya dia, tapi dia ini memang benar-benar orang yang mumpuni untuk bicara tentang penerbangan. So Pak Henry, time is yours. Silakan mulai. Kami benar-benar sangat curious ini apa yang Anda akan sampaikan pada kami. Silakan Pak Henry. Oke,
Selamat siang Pak Anies Daud, Bu Felita, dan seluruh teman-teman yang join di webinar pada siang hari ini. Sungguh sangat berbahagia bisa sharing bersama seluruh anak bangsa, terutama khususnya tentang Taufik Lupat Teknik atau penerbangan. Kita anggap aja aerospace dan Lupat Teknik kita jadikan satu penerbangan. Sebenarnya aerospace engineering itu lebih ke arah desain, yang saya juga sebagai basic pendidikan saya di arah sana, tapi saya kombinasikan secara pribadi ke arah Lufthansa Teknik, yaitu airline management. Jadi saya menganut dua mazhab sekaligus yang saya kombinasikan secara pribadi. Memang agak problematik waktu pendidikan, ya karena itu di luar daripada pakem, tapi saya lakukan dengan extra effort dan akhirnya bisa. Makanya saya sebenarnya mempunyai jurusan yang tidak lazim, yaitu aerospace, desain pesawat, sekaligus airline management yang saya kombinasikan sendiri dalam perjalanan pendidikan dan karier. Oke, cerita tentang kuliah penerbangan. Di Jerman itu termasuk kuliah yang relatif dianggap perlu diseriuskan karena waktu masuknya juga dijadikan numerus clausus seperti pendidikan hukum dan pendidikan kedokteran. Jadi tidak semuanya mahasiswa yang ingin masuk itu langsung dapat diterima, tapi tergantung jumlahnya. Ya, saya tidak tahu sekarang mungkin sudah berubah atau bahkan lebih ketat lagi. Nah, untuk sekolah atau kuliah penerbangan di Jerman yang saya ketahui bisa di Jerman bagian utara itu mulai dari Berlin, Hamburg, Aachen tempat Pak Habibie, atau agak selatan dari Hamburg atau di Braunschweig, di tengah Jerman ada Darmstadt, lalu di selatannya lagi ada Stuttgart dan Munich atau München. Semua ini yang ternama, punya profesor-profesor yang kaliber dunia untuk bidang-bidang tertentu. Misalnya dari Berlin itu ada Profesor Hertel, itu ahlinya Leichtbau, ahli konstruksi ringan pesawat dunia. Lalu ada Profesor Exhaver sama Bruning, itu juga Darmstadt dan Munich, itu juga yang sering menulis buku dan menjadi panutan buku seperti yang dari Belanda, Trockenbroek. Intinya universitas yang saya sebutkan tadi baik semua, silakan dipilih sesuai preferensi pribadi. Kalau mau dekat pelabuhan ya Hamburg, dan Hamburg kebetulan kota yang paling indah menurut saya, punya 1.600 jembatan dan paling panjang trek untuk naik sepeda. Kalian bikers mungkin suka Hamburg. Oke, untuk pendidikan sekolah kuliah penerbangan atau aerospace, waktu yang saya lakukan di Hamburg diperlukan sebelum masuk itu praktikum dasar 6 bulan, praktikum teknik yang direncanakan untuk mendukung supaya waktu terjadi kuliah untuk bidang-bidang tertentu kita sudah pernah mengetahui peralatan, pekerjaan, sehingga pemahamannya lebih tune in. Setelah 6 bulan kita baru masuk 4 semester, sekitar 4 semester atau 5 semester pendidikan dasar aerospace yang sebenarnya seperti teknik mesin, hanya saja dari mulai matematiknya, fisikanya, kimia, apalagi mekanik sudah mengarah kepada keperluan aerospace. Nah, setelah 4-5 semester kita diwajibkan melakukan praktikum, tapi tidak lagi di industri yang biasa, tidak harus aerospace. Nah, kalau yang praktikum yang kedua itu sudah harus melakukan praktikum di industri, baik industri pabrik pesawat atau maskapai penerbangan yang relatif besar, karena ditentukan kurikulumnya apa saja yang harus dilakukan, dan itu selama 6 bulan juga. Nah, kebetulan saya waktu itu melakukan sudah mulai keluar dari mazhab, walaupun kuliahnya aerospace, saya mengambil praktikum itu khusus di Lufthansa di Flight Operating Department, di Start and Landing Performance. Jadi saya bukan mendesain pesawat, tapi saya sudah menjadi flight consultant. Jadi klien saya waktu praktikum itu adalah pilot, bahkan senior pilot sekalipun. Karena untuk take off itu kadang-kadang karena topografis, karena aerodinamis, karena kondisi tertentu, bahkan muatan pesawat, atau kondisi runway yang slope-nya positif atau slope negatif, atau wet contaminated, ada snow, ada air, sehingga memerlukan
consulting atau saran-saran consulting yang dihitung secara akademis, lalu memberikan hasilnya kepada sang pilot bagaimana take off yang paling aman dan paling baik. Nah itu sering terjadi. Jadi pilot yang sudah 20.000 jam terbang pun bawa 747-400, dia chief pilot bahkan. Tapi kalau untuk terbang dari Kathmandu atau Salzburg atau La Paz, semua bandara-bandara yang khusus yang punya kesulitan ekstrim, mereka selalu konsultasi dengan kami konsultan, dan saya kebetulan di start and landing performance, ada yang cruise performance, ada yang flight system, ada yang lain-lain. Nah, semuanya ini tempat saya dulu berpraktikum dan juga magang, itulah yang menjadi cikal bakal Lufthansa Flight Consulting. Nah, jadi di sini mulai adik-adik mungkin melihat banyak hal-hal yang bisa berkembang yang tidak terduga dari awal, hanya flight operations menjadi flight consulting akhirnya dengan semua pengalaman digabung. Nah, setelah praktikum kita kembali lagi ke 4 semester pendidikan pokok. Nah, ini benar-benar mengarah ke semua pesawat, dari termasuk urusan manajemen, urusan ekonomi, juga hukum. Jadi kita mendapatkan juga pendidikan tentang ekonomi, pendidikan tentang hukum, pendidikan tentang yang tidak murni teknis, tapi ujung-ujungnya mendukung yang bersifat komprehensif nanti setelah kita selesai itu diperlukan. Nah, setelah 5 semester lagi selesai, di ujungnya kita harus membuat akademik tesis. Nah, saya kembali lagi ke Lufthansa di Frankfurt juga, di base Frankfurt. Nah, saya mengambil tesis yang memang unik dan sebenarnya tidak diizinkan dari Hamburg. Tapi karena saya koordinasi, karena saya ingin sekali, saya tidak hanya mau menjadi desainer pesawat, tapi saya mau menjadi pengguna dan pelayan pesawat. Jadi saya ingin membuat saya sendiri lebih terbuka lebar untuk ke segala arah, makanya saya mengambil diploma-arbeit atau akademik tesis yang keluar dari aerospace, yaitu membuat program untuk Lufthansa, khususnya Flight Operating Department, lebih khusus lagi untuk sang pilot atau seluruh pilot. Bagaimana mereka mensimulasikan jika take off, lalu mesinnya mati satu pada saat critical speed atau sesudahnya, sehingga dia tidak boleh stop lagi karena sisa landas pacu tidak lagi cukup untuk mereka berhenti. Mereka harus go. Nah, go dengan mesin mati satu, tentu dengan apalagi topografi yang sulit dan juga cuaca yang tidak menguntungkan. Nah, saya harus menghitung dan mensimulasikan semuanya itu sehingga Captain mendapatkan saran dari saya sebagai outcome dari program yang saya buat, namanya engine failure procedures. Jadi di setiap kali take off pesawat apapun di airport manapun dalam konfigurasi apapun, pilot harus selalu mengkalkulasikan mesin mati satu. Jadi semua baik performance yang dari flight performance pesawat sendiri maupun structural limited performance, yang mana lebih rendah itu yang akan dipakai atau maksimal yang boleh dipakai. Nah, mereka harus selalu menghitung mesin mati satu. Nah, jika mesin mati sebelum V1 namanya critical decision speed, mereka boleh brake. Tapi kalau mesin mati satu terjadi pada saat V1 atau setelahnya, mereka harus go. Nah, go-nya ini tidak boleh sembarangan karena topografis, karena cuaca dan segala macam. Makanya saya buat program sehingga di setiap runway way chart, kalau pilot akan tahu ada runway way chart, flap-nya berapa, segala macam, V1, VR, V2. Nah, di situ ada EFP. Pas engine engine out at V1 after, dia akan ikutin engine failure procedures yang saya buat. Bagaimana mereka memanuverkan pesawat sehingga pesawat itu boleh melakukan manuver itu secara teknis, dan manuver yang saya buat itu otomatis sudah confirm dengan legalitas yang ada. Dan juga buat Lufthansa atau maskapai dalam hal ini, manuver yang saya buat itu tidak membuat maintenance atau risiko berbahaya. Jadi maintenance-nya juga rendah. Oke. Nah, itu kira-kira pendidikan yang basic
dan juga pengalaman dari pendidikan akademik. Kenapa menurut saya juga aerospace atau penerbangan itu di Jerman, khususnya di Jerman, bagus sekali, karena banyak sekali kesempatan. Karena di Jerman atau di sekitar Jerman, khususnya di Jerman, banyak industri pesawat. Jadi ada Airbus, juga ada Focke-Wulf, ada di yang helikopter di Neumünster, ada Dornier, ada Glaserdirs, banyak, termasuk yang kecil-kecil. Juga banyak maskapai, salah satu yang terbaik di dunia, bukan karena kebetulan saya pas di sana, Lufthansa, tapi juga banyak, ada yang lain-lain. Juga ada Research and Development Institute yang ternama, juga mendalami bidang ini. Jadi secara keseluruhan, di Jerman selain kuliah penerbangan juga banyak sekali kemungkinan kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman dari segi teknis, dari segi scientific, dari segi operational management, dan juga lain-lain. Nah, Jerman banyak sekali kesempatan itu, baik universitas yang bagus, di tempat yang silakan pilih sesuai preferensi, juga banyak kesempatan untuk membangun karir dalam segala segi, dari teknisnya, pengalaman teknis, saintifik, atau manajemen. Seperti saya dalamin tentang manajemen, saya ke airline. Walaupun di Hamburg juga ada, tapi itu lebih ke arah maintenance sama overhaul. Saya lebih ke operational fleet management. Nah, kalau boleh saya sarankan, kalau kuliah di Jerman, jangan hanya kuliah di Jerman, tapi terdidiklah seperti seorang insinyur atau akademisi Jerman. Jadi bedanya gini, pembangunan di Indonesia tidak sama dengan pembangunan Indonesia. Jadi pembangunan di Indonesia mungkin pembangunannya di Indonesia, tapi Indonesia tidak terbangun. Nah, kalau pembangunan Indonesia yang bangun. Nah, itu sama. Jadi waktu kita kuliah, kita jangan hanya kuliah kebetulan geografis lokasinya di Jerman, hanya tahu universitas, asrama atau apartemen, lalu library dan tempat kita belanja, sudah. Tapi kita harus masuk ke dalam society dan berbahasa, bergaul, berpikiran, berperilaku seperti layaknya akademisi di Jerman. Nah, itu menurut saya akan menjadi nilai tambah tersendiri daripada hanya title yang juga baik tentunya, tapi itu akan membantu sekali kalau kita menekunin bidang ini, masuk ke budaya dan pola-pola pendidikan dan pola sikap yang itu akan terbawa pas kita kemanapun pergi, termasuk kalau pulang ke Indonesia. Oke, saya lanjutkan dengan presentasi awal. Saya sharing sekarang. Oke. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat ini secara sekilas makro tentang air transport system. Jadi di sini ujung kiri ada perekonomian yang pasti membutuhkan mobilitas dan konektivitas udara. Nah, menciptakan demand. Lalu dengan demand ini akan ditanggapi dengan supply. Yang mensuplai adalah maskapai. Tidak hanya airline, bisa air charter, bisa air cargo, bisa segala macam. Tapi intinya ini berkorelasi langsung. Nah, dengan supply and demand rasionya akan menciptakan tentu harga dan revenue dan profitability. Nah, ini semuanya kalau kita lihat warna yang biru muda ini air transport system. Ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang intinya dari air transportation system ini perlu didukung oleh infrastruktur. Bandara pun runway-nya, taxiway-nya, apron-nya, dan fasilitas yang lain, sistem ALS, atau kategorinya sudah sampai berapa, misalnya K3B. Lalu juga vehicle, ini untuk maskapainya sendiri, membutuhkan pesawat dan lain-lain. Nah, untuk mengatur semua air transportation system ada regulatory framework. Nah, kita pindah ke slide berikutnya untuk menjelaskan regulatory framework. Nah, di sini kita lihat regulatory framework-nya. Jadi
dunia penerbangan adalah dunia yang sangat regulated dan certified. Jadi semuanya tidak ada yang tidak diatur, semuanya diatur dari level global sampai level nasional. Semuanya ada. Dan orangnya juga yang bekerja di dalam sistem, terutama operasional, itu harus certified. Jadi bersertifikasi dan disertifikasi ulang. Misalnya pilotnya, itu pasti ada pendidikan. Nah, pendidikannya harus di refreshment. Semuanya ada dan diatur lengkap. Nah, ini ICAO adalah badan dunia, jadi PBB sebenarnya 193 negara. Nah, mereka mengeluarkan konsensus dalam bentuk standard and recommended practice. Nah, di bawahnya itu, di sampingnya sebenarnya masih ada IATA tapi lebih fokus ke arah komersial. Dan di bawahnya ada FAA untuk level negara. Ini Amerika ada Federal Aviation Administrations, lalu di Eropa ada JAA, di UK ada juga CAA. Nah, JAA itu berkembang menjadi EASA, jadi European Union Airworthiness Safety Agency. Nah, dari FAA sendiri keluarlah produk, misalnya Federal Regulations. Ya, jadi administration ini mengeluarkan Federal Regulation atau direktif yang harus diikutin. Nah, dari FAA ini kita mengadopsi Indonesia, misalnya salah satu negara dari banyak negara yang lain juga sama, kita meratifikasi. Nah, dalam meratifikasi regulasi ini ada prinsip yang namanya you can more but not less limiting. Jadi kembali ke arah konservatif. Waktu kita meratifikasi, kita boleh menambah limitasi tapi tidak boleh mengurangi yang sudah ditentukan sebelumnya oleh badan yang di atasnya, yang superior, kita inferior. Nah, lalu ada juga undang-undang penerbangan di satu negara. Di Indonesia punya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009. Itu Profesor Martono, waktu itu saya ikut membantu juga dengan beberapa teman. Saya sempat aktif dengan KNKT sebagai advisor. Jadi waktu itu pas tahun-tahunnya undang-undang itu akan disahkan. Nah, untuk lebih detail lagi, tadi secara global, nah ini detailnya. Oke, sorry. Bagaimana? Nah, ini secara detailnya dan simplified. Teman-teman bisa melihat, oh sorry. Teman-teman bisa melihat, ini simplified aviation industry ecosystem. Yang tadi ICAO sudah saya jelaskan. Ini United Nations Agency, IATA lebih komersial, terlihat di sini. Dia promote safe, regular, and economic air transport, fosters air commerce, lalu study problem yang related dengan airline, lalu memberikan standarisasi dan perbaikan service. Nah, di sini FAA, kita fokus ke FAA 25. Kenapa? Karena ini kategori pesawat yang agak besar. Kalau di bawahnya, di bawah 12.000 pound, itu FAR Part 23. Kita nggak fokus ke sana, sekarang 25 aja. Itu pun dibagi dua lagi. Yang 121 untuk maskapai berjadwal, yang 135 yang charter. Nah, FAA juga mengeluarkan produk seperti circular, lalu service bulletin, ada airworthiness directive. Nah, ini CASR. Nah, CASR ini yang dijadikan acuan oleh pihak Dirjen Perhubungan Udara Indonesia, CQ, yang di bawahnya ada direktorat yang dulu namanya di SKU, sekarang di KUPPU, yaitu Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara. Nah, disinilah yang mengawasin semuanya yang bergerak di bidang udara. Sorry. Nah, seperti ini stakeholders yang ada di penerbangan, mulai dari manufacturer, saya urutkan begini karena mereka yang membuat pesawat, lalu ada lessor, mereka yang menyediakan pesawat ke maskapai, lalu di sini ada maskapai, itu yang mengoperasikan pesawat itu sendiri, ada air traffic control atau airnav di Indonesia, mereka yang memanage air traffic di udara dan juga aircraft movement di airside, di airport sebelum terbang atau habis landing. Lalu ada bandaranya sendiri yang melayani pesawat, kargo, dan penumpang serta yang lainnya. Nah, di sini ada aviation training seperti yang saya utarakan tadi untuk pilot. Ini 141 FAR 141 Part 141, dan untuk advance training atau refreshment pilot dan juga flight attendant, FOO, ini ada
142. Kalau untuk mechanical engineering 147. Ini semuanya education. Nah, di sini lihat ada yang biru, ini dari IATA. Jadi ICAO melakukan audit sendiri, namanya Universal Safety Oversight Audit Program. Nah, IATA sendiri juga melakukan untuk airline namanya IOSA, untuk semua yang ada ground movement itu namanya ISAGO. Jadi IATA Safety Audit for Ground Movement. Nah, ini yang saya bintangin semuanya yang memerlukan ISAGO, atau jika dia sudah ISAGO akan lebih baik. Jadi partner akan lebih mau, misalnya airline, oh di handling oleh siapa pas landing, oh dilakukan oleh PTX, PTX sudah punya ISAGO, oke, dia akan mau. Karena apa? Untuk insurance claim akan lebih diterima dan lebih cepat. Nah, di sini yang paling kita sering lihat adalah fixed base operations. Mereka mempunyai dua aspek di sini, ground operation atau ground handling, dan juga di bagian air supportnya ada di sini. Sini engineering, di sini fuel, di sini catering. Untuk catering udara pun tidak sembarangan catering, dia harus memenuhi minimal ISO 22000, ini food safety. Jadi misalnya apa nih, kita mensuplai ke maskapai, pasti semuanya dicek. Jadi supply chain-nya dari mulai beli di mana sampai bagaimana proses membawanya, segala macam ada di situ. Dan kalau kita membawa dari habis landing ada muatan di unload, lalu itu yang menghandle cargo handling. Dari cargo handling biasanya dibawa ke gudang, warehouse. Tinggal materialnya gudang yang biasa atau apa nih, barang yang khusus atau dangerous good atau frozen atau yang benar-benar spesial seperti pharmaceutical atau vaksin. Nah, di sini ada regulated agent. Nah, semua barang yang kita perlu loading ke pesawat itu diperlukan screening oleh regulated agent. Ini sesuai aturan dari ICAO, dari yang lain-lain di Eropa juga mengatur seperti itu. ACC 3 dari EASA itu mengatur regulated agent seperti apa. Nah, ini sudah detail sekali. Kita masuk ke salah satu contoh. Nah, saya contohkan ini pergerakan kondisi kira-kira yang ada di bandara. Jika kita tidak memanage capacity yang ada di bandara dengan growth yang ada, maka akan terjadi imbalance. Nah, imbalance itu menciptakan overheating, overheating menciptakan congestion. Nah, ini yang sering terjadi jika bandara itu karena satu dan lain hal bisa saya describe secara detail, banyak faktornya. Itu terlambat atau kurang mengantisipasi perkembangan, maka akan terjadi congestion dan itu merugikan semua pihak, siapapun, terutama penumpang, maskapai, bahkan bandaranya sendiri akan kerugian karena tidak efisien. Fungsi dari bandara itu sendiri, manajemen bandara adalah sebenarnya traffic flow management. Jadi yang di-manage adalah flow-nya pesawat, orang, kargo, ground support equipment, dan semuanya. Nah, kalau traffic flow-nya bagus di manage, baru masuk ke comfortability, masuk ke service yang lain. Nah, ini contoh saja dari beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau dilihat dari beberapa stakeholders yang ada di sekitar bandara, ini misalnya ground support, air supportnya nggak saya masukkan ground support aja. Ini ground support pun bagian below the wing, not above the wing. Above the wing passenger service di terminal, ini yang below the wing. Lalu ada maintenance, MRO-nya, maintenance, repair, overhaul. Ada yang line management, ada yang base management, ada yang lain juga. Banyak lagi detailnya. Di sini di terminalnya, nah ini di let's say di air traffic, di sini di bagian air crew-nya, pilot. Di sini sebenarnya pada tahun 2016 sampai 2019 itu masih kekurangan semua. Di sini bisa kita lihat kekurangan sekian persen, sekian persen, sekian persen. Ini semua opportunity. Ini kondisi yang lalu. Ke depan akan lebih ekstrim lagi, akan lebih gila lagi kekurangannya. Jadi kalau bicara kenapa sekolah atau kuliah penerbangan prospeknya bagus, detailnya nanti akan saya lebih jelaskan lagi. Nah, contoh dari ground handling ini kita lebih spesifik, salah satu contoh kecil saja ya. Nah, ini kita bisa lihat contoh kecilnya. Sorry.
Nah, di sini kan bisa dilihat pesawat wide body twin engine lagi di-serve di bandara. Nah, ini di gate, ini gate-nya bisa kita lihat. Waduh, saya gimana menggedekannya. Nah, ini bisa kita lihat ada gate, di sini ada pushback car. Jadi pesawat kalau setelah semuanya penuh dia akan ditarik ke belakang, didorong ke belakang, pushback. Nah, di sini ada galley service, catering, depan belakang. Lalu juga ada apa nih, potable water, ini air. Ini pekerjaan saya pertama menjadi insinyur, ini potable water nih ATA 38-10. Jadi kalau teman-teman di Cengkareng melihat pesawat FedEx A300 Airbus 310-200 di pintu depan section 12A di belly-nya buka pintu ada tangki air, itu saya yang mendesain. Itu siksaan pertama saya menjadi insinyur, ampun deh. Makanya saya pindah langsung, udah nggak mau lagi setelah itu di sertifikasi tangki airnya, saya pindah ke program manajemen di Airbus. Nah, di sini bisa dilihat cargo loader, semuanya inilah yang melayani pesawat, tapi ini yang kita sebut below the wing. Yang above the wing ini yang keluar dari sini atau masuk dari sini. Ini passenger, gate agent, semuanya ini dilakukan oleh yang above the wing, tapi termasuk masih ground service. Nah, kembali ke bandara. Nah, ini ke bandara. Nah, jadi tugas dari bandara, So, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini kalau kita menjadi seperti saya, salah satu konsultan untuk airport development atau pembangunan bandara. Nah, ini ada gap, misalnya salah satu bandara X di satu pulau, itu kondisinya saat ini makanya merah dan bentuknya kayak Naruto nih rambutnya, merah-merah, tajam-tajam. Nah, ini kondisinya melambangkan situasi yang tidak baik, baik safety-nya, security-nya, maupun service bahkan. Flow of aircraft, ground support equipment, passengers, kargo, juga mobil di landside, juga amburadul, nggak karuan. Nah, facility ya mulai dari AC-nya, toilet dan baggage claim semuanya tidak menciptakan comfortability. Ini akan menimbulkan permasalahan dan semua dirugikan. Nah, semuanya tentu ingin bermimpi menjadi yang biru ini. Nah, step pertama yang kita lakukan adalah balance of capacity dulu. Dari demand ke facility yang ada itu harus balance. Kalau nggak balance dia akan bermasalah. Nah, dari sini, dari tradisional bandara, kita akan ciptakan menjadi world class high performing airport. Nah, kalau mau diinginkan naik kelas lagi menjadi airport city dengan hybrid infrastructure, baru ujungnya ke aerotropolis. Ini tidak semua bandara layak dan tidak semua bandara juga perlu ini. Tapi ke depan yang paling penting adalah memang ke arah aerotropolis. Kenapa akan saya jelaskan berikutnya. Ini sangat penting sekali. Nah, inilah roadmap. Oh, ini tidak bisa saya jelaskan detail. Nah, ini adik-adik dan teman-teman, bisa melihat. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi the fifth wave TOD, transport oriented destination, itu aviation network economy. Jadi kita sudah tahu bahwa ada knowledge economy dan sekarang itu aviation network economy. Nah, di sini sudah mulai mengarah. Jadi untuk adik-adik yang ingin kuliah penerbangan atau aerospace, ini sebuah harapan yang bukan saya yang memberitahu, tapi kondisi fakta dunia menyatakan demikian. Jadi gelombang kelima TOD itu aviation network economy. Dan terbukti pada tahun 2019 sebelum COVID, 35% dari world trade itu
angkut melalui udara. Jadi bandara itu bukan lagi merupakan infrastruktur basic untuk take off dan landing seperti zaman jadul, juga bukan hanya gateway seperti yang biasa, tapi sudah menjadi center of economic activities. Jadi tempat terjadinya ekonomi dunia itu di bandara nantinya. Itulah yang kita sebut aerotropolis. Nah ini the VV tadi, ini driversnya ini semua. Nah masuk ke Indonesia, saya gabungkan ini menjadi Asia Pasifik saja. Salah satu yang tertinggi, bahkan tertinggi di dunia, itu Asia Pasifik. Memang Afrika lebih tinggi secara persentual, tapi secara kuantitas rendah. Tapi yang tertinggi itu Asia Pasifik. Ya logis, karena 3 negara yang besar ekonomi, yang besar secara penduduk, besar secara geografis adanya di Asia, yaitu Cina, India, Indonesia. Disinilah masa depan, disinilah sumber segala macam. Termasuk sumber potensi perang pun di sini, karena ekonominya sangat tinggi. Nah kalau kita lihat di sini, nah, di sini kita lihat sekarang sekitar 7.100 pesawat yang beraktivitas. Akan pada tahun 2038 atau 2037, ini prediksi dari Boeing, Airbus, IATA, mirip-mirip sekali, beda sedikit. Beda paling 100-200 pesawat. Ini akan tetap berfungsi dari yang sekarang ini tetap 2.900, akan diganti sekitar 4.200, lalu akan ditambah karena growing-nya itu 12.000. Totalnya 16.300 pesawat Asia Pasifik only. Dan sebagian dari Asia Pasifik yang besar itu Indonesia. Percayalah, Indonesia itu besar. Nah, di sini dampaknya dari semua ini Indonesia saja tapi. Oke. Good, ini kemudian. Sorry. Nah, di sini kita lihat, dampak multiplier yang direct, bukan indirect, apalagi induce. Padahal multiplier itu ada direct, indirect, dan induce. Ini job itu sekitar 4,2 juta job. Lalu dari added value-nya untuk tourism dan lain-lain itu 24 billion. Dan persentase dalam GDP 2,6%. Di sini besar sekali kesempatan yang ada. Jadi masa depan penerbangan itu sangat luar biasa dan makin luar biasa. Nah, khusus untuk adik-adik atau kita semua orang Indonesia punya kebanggaan khusus. Ini bukan mengada-ngada, ini fakta. Tahun 79 bulan Februari, Pak Wiweko, pimpinan Garuda Indonesia, itu mengorder 9 unit A300, itu wide body aircraft dengan twin engine pertama di dunia yang didesain oleh Airbus. Dan Pak Wiweko sebagai aviator, pilot yang benar-benar luar biasa dan juga memang jago di manajemen, ex-Harvard, pernah terbang dari Wichita ke Indonesia non-stop sendiri pada waktu itu. Dan dialah atau beliaulah yang memberikan pengaruh yang paling besar dari seluruh yang ada di Airbus sebagai customer waktu itu, karena beliau sendiri pilot, kebetulan sebagai CEO airline, dan juga pemberani, memang pernah mendesain pesawat bersama Pak Nurtanio almarhum, dua-dua sudah almarhum. Nah, oleh karena masukan dan dorongan bahkan tekanan Pak Wiweko inilah Airbus itu mendevelop pesawat dengan kokpit two-man cockpit pertama di dunia. Yang nama produknya Airbus 300 B4 FFCC, Forward Facing Cockpit System. Ini Indonesia pertama dan Indonesia yang terbanyak. Dan pesawat ini hanya didesain 13 biji, Indonesia 9, Finnair 3, Tunis Air 1. Nah ini pesawat ini masih banci,
karena ada 5 ATA chapter masih belum bisa berubah pada waktu itu. Tapi intinya ini pesawat pertama berkokpit ganda di dunia. Jadi pesawat hanya dengan 2 pilot, yang biasanya dulu minimum 3 pilot, 1 flight engineer yang menoleh ke samping. Oleh karena itu dinamakan di sini forward facing two-man cockpit. Nah, Indonesia bukan hanya yang paling banyak dan paling pertama mengorder pesawat itu, dan juga maskapai yang paling pertama mengoperasikan twin engine wide body di dunia itu Garuda. Dan lebih gila lagi, lebih membanggakan lagi kita semua, Pak Kapten Wiweko itu juga orang yang memberikan pengaruh sehingga tercipta pesawat jenis ini yang dibuat oleh Airbus, yang digunakan oleh seluruh dunia. Saat ini two-man cockpit itu jasanya Pak Wiweko. Nah, jadi teman-teman harus bangga jadi orang Indonesia, tapi jangan hanya bangga saja, harus lebih hebat lagi dari Pak Wiweko dengan studi di Jerman, membangun semua yang ada di Indonesia potensi yang besar. Nah, ujungnya semua mungkin bertanya, bagaimana nasib dan perkembangan transportasi udara di Indonesia? Buat saya Indonesia sangat unik dan transportasi udara sangat penting dan mempunyai 3 aspek yang tidak dipunyai negara lain. Kenapa ya? Karena faktor geografis, faktor size, faktor geostrategis, faktor lain-lain, juga geoekonomis. Jadi geografis tidak ada seperti Indonesia di dunia manapun, 17.581 pulau, terbentang 5.500 km Sabang Merauke, 72%-nya air, dan manusianya saat ini sudah 270 juta. Itu merefleksikan sekitar 48% dari total ASEAN 10 negara. Nah, jadi vital ini air udara ini, transportasi udara vital karena itu jembatan udara, itu connectivity. Tanpa ini Indonesia, ya kalau Lee Kuan Yew menyatakan dalam bukunya terakhir sebelum almarhum, salah satu dari 3 argumen kenapa atau apa yang menyebabkan Indonesia itu bisa pecah, salah satunya connectivity. Alhamdulillah kita bagus sekali, connectivity-nya sudah jauh lebih bagus daripada yang dikhawatirkan. Nah, ini strategik. Air transportasi itu strategik karena economic enabler, ini alat untuk pembangunan. Di luar ini juga potensial. Ini bisnis yang luar biasa gedenya dan tidak pernah berhenti. Selama manusia perlu connectivity dan udara, dia nggak pernah berhenti. Jadi masa depan penerbangan atau transportasi udara luar biasa. Nah, prospek aviation business di Indonesia, ya inilah. Kalau saya rangkum dari banyak dokumen, dari banyak analisis, saya suka menganalisis sendiri. Secara geografis kita itu boulevardnya dunia, kita tuh silang dunia, silang kontinen dan silang ocean. Jadi perdagangan itu tidak bisa tidak lewat Indonesia sebagian besar. Kedua, karena kita punya 17.500 pulau terbentang betul jauh dan punya 103.000 kilometer garis pantai yang indah tiap hari, punya matahari, maka turisme bisnis kita akan meningkat tinggi sekali. Ini masa depan. Kenapa? Karena manusia itu pasti perlu relaksasi. Jadi semakin krisis, semakin dibutuhkan relaksasi. Nah, kalau di tempat destinasi di luar negeri yang top, mereka mengandalkan 3S, triple S, sea, sand, sun. Jadi laut, matahari, dan pantai. Kita punya ekstranya panjang, minimal 6F. Flora, fauna, folklore, food, fashion, festival, banyak lagi yang lain-lain. Belum lagi ada wisata halal dan lain-lain. Panjang ini, banyak sekali. Lalu kita secara ekonomi merupakan ekonomi terbesar keempat by population. Mungkin banyak yang melihatnya secara sinis karena by population only. Tapi jangan lupa, kita itu sekarang sudah mulai growing middle class dengan growing buying power atau disposable income. Nah, dengan banyaknya raw material yang menarik, bahkan rare earth sekarang ada, nikel seperti kita lihat, juga tempat produksi yang bagus karena relatively high skill, low labor cost. Jadi ini menarik dan juga market yang luar biasa. Makanya kita punya efek 3 in 1 atau double track.
Kalau dulu dari satu tempat raw material diambil, diproduksi di negara tertentu, lalu dibawa lagi ke negara market. Nah, sekarang Indonesia tuh merepresentasikan tiga-tiganya. Raw materialnya dari Indonesia, diproduksi di Indonesia, dijual di Indonesia. Hanya mungkin dan kompetitif kalau semuanya di Indonesia. Jadi banyak foreign direct investment atau industri yang sudah ada akan pindah ke sini. Nah, sejak 10 tahun lebih Indonesia itu sudah nomor 2 dan nomor 3 the world highest growth rate in air transport. Tinggi sekali growth-nya, itu ada yang 18%, bahkan sempat 23% pernah tahun X, saya lupa. Jadi kalau kita ingat tahun 96 zaman Pak Harto, itu paling tingginya 13 juta seluruh penumpang Indonesia setahun. Sekarang itu sudah 140 sekian tahun, 140 juta, 150 juta. Jadi segitu tinggi pertumbuhannya. Nah, di atas Jawa sendiri, domestic air traffic kita itu sudah terpadat nomor 5 dunia setelah Amerika, China, Jepang, Brasil. Infrastruktur sudah diperbaiki secara masif dan signifikan, darat, laut, udara. Baru-baru ini kita lihat ada omnibus law yang sudah mulai diterapkan. Ini akan membuat ease of doing business. Ini akan menyebabkan banyak FDI masuk atau investasi masuk. Kita juga negara yang sudah di research sebagai negara dengan booming e-commerce, the fastest growing internet economic in Southeast Asia. Juga akan menjadi center of digital power house in Asia. Nah, growing middle class dengan demografik 52% di bawah 30 tahun. Nikel yang terbesar depositnya di dunia, baik untuk baterai. Nah, kita juga banyak free trade zone seperti Batam, 26 pulau semuanya jadi free trade zone. Lalu juga ada special economic zone, ada beberapa juga, termasuk yang di Jawa Tengah baru dibangun, Wijaya Kusuma 4.200 hektar, tempat seluruh industri relokasi dari Cina. Baik itu perusahaan Amerika 27, ada perusahaan Eropa, ada perusahaan Jepang, ada perusahaan Korea, ada India, pindah ke sana. Banyak lagi yang akan seperti ini. Nah, dari semua ini, banyak lagi sebenarnya, tapi dari semua ini saja, Indonesia definitif dari IATA, bukan saya yang menyatakan, tapi IATA yang menyatakan. Jadi International Air Transport Association yang menyatakan Indonesia akan menjadi pasar air transportasi udara atau transportasi udara yang terbesar nomor 4 di dunia pada 10 tahun yang akan datang. So, ini saya ingat waktu kita dulu di Airbus menganalisis tentang Indonesia. Ini ada kata-kata yang menarik dari beberapa konsultan dunia. 21st century is an Asian century, yaitu Cina, India, Indonesia. Jadi saya yakin teman-teman, adik-adik yang mau kuliah ke Jerman, kalian semua orang hebat, orang yang sangat istimewa, kalian bisa dan pasti sukses. Tapi nggak ada kesuksesan tanpa kerja keras dan kerja cerdas. Jadilah Pak Wiwiko atau yang lain yang lebih hebat, Pak Bibi, siapapun. Intinya kalian pasti sukses, penerbangan sangat cerah di Indonesia masa depannya. Terima kasih. Selamat siang Pak Anies, Bu Felita. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Henry, sangat mendetail, komprehensif. Iya. Sekarang mungkin kita akan buka sesi Q&A buat para hadirin sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Di sini sudah ada yang masuk. Mungkin yang masih ingin bertanya silahkan menulis di kolom Q&A. Ini ada pertanyaan dari Anonymous untuk Bapak Henry. Untuk praktikum 6 bulan pertama itu dilakukannya di Jerman atau di Indonesia, Bapak? Oh, di Jerman. Kalau saya waktu itu di Jerman dan di industri yang berhubungan dengan metal atau berhubungan dengan termoplas, duroplas atau poliuretan. Intinya yang berhubungan dengan materi atau ke arah pesawat. Oke. Tidak boleh praktikum di tempat-tempat yang tidak ada hubungan dengan pesawat. Jadi diberikan
waktunya 26 minggu, lalu materi-materinya itu jelas apa saja gitu. Ya, yang berhubungan dengan sekolah penerbangan lah. Iya, yang mendukung. Intinya bukan waktu kuliah dosennya menjelaskan kita sudah paham. Oh itu intinya supaya link and match. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi nih mungkin buat anak saya tertarik sekolah ke Jerman sekarang tapi berada di Qatar tahun 13 di sekolah British Curriculum menanti high level sampai Juni 2021. Sekarang sudah lulus year 12, jadi sudah kelas 12. Pertanyaannya, bisakah anak saya ikut Student College Indonesia secara online untuk periode Maret 2021 dan Januari 2022? Pertama, anak Anda bisa mendaftar ke Student College Indonesia, itu jelas. Kalau dia certified A-level boleh, tapi harus ditambah dengan B1. Jadi Deutsch B1 dengan 4 modul. Jadi itu bisa didapatkan di Goethe Institute. Tanpa itu nggak bisa, karena student college dan kuliahnya dalam bahasa Jerman. Selain daripada itu, kalau bicara kuliahnya online tidak bisa, jadi harus ada di sini di BSD di Tangerang Selatan untuk mengikuti blended program, jadi separuh online, separuhnya lagi offline. Jadi nggak mungkin dari Qatar kalau saya bilang sih. Iya, dari Qatar. Jadi harus datang di Indonesia, atau tinggal di BSD. Ya. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya. Iya, Pak Henry ada pertanyaan. Apakah Bapak punya account LinkedIn? Kenapa Mbak? Apakah Pak Henry punya account LinkedIn? LinkedIn. Oh, LinkedIn ada, tapi nggak sangat aktif. Ada, tapi sekarang saya ini. Iya. Oh, ada. Oke, berarti bisa di-share Pak. Mungkin yang lain ingin follow Bapak di LinkedIn. Oh, jarang aktif saya di situ malahan. Oh, emang jarang aktif ya Bapak ya? Ya. Tapi kalau mau komunikasi bisa lewat Facebook, di LinkedIn juga ada, atau melalui Pak Anies juga bisa. Saya juga kolumnis di Kompas, bisa lihat tulisan saya di Kompas juga. Tapi kompas.id ya, bukan .com. Oke, baik. Berarti Bapak punya ya akun tapi tidak aktif di situ ya? Ya ada, tapi nggak sangat aktif itu. Saya secara sosial media yang urgent, yang penting-penting aja, tapi yang fancy agak kurang. Pak Henry, ada pertanyaan mungkin dari saya. Sedikit lebih, sekarang kalau kita lihat millennials atau Gen X, Gen Y, Z ini, Pak, mereka jauh lebih mereka kebanyakan punya interest untuk berbisnis mandiri, Pak. Jadi membangun bisnis sendiri kayak startup. Menurut Pak Henry, apa yang mungkin bisa dilakukan kalau setelah mereka kuliah aviasi di Jerman, kalau mereka mau jadi mandiri? Misalnya apa yang bisa mereka lakukan? Oh, banyak. Dalam arti mulai dari misalnya sekarang kan yang paling dibutuhkan adalah flexibility. Jadi termasuk ya semua teman-teman milenial pasti lebih paham dari saya tentang VUCA. Jadi sekarang ini kondisi VUCA jadi very volatile, uncertain, chaotic, and ambigu. Nah, kondisi ini we like it or not is there. We have to face it. Tapi dengan cara yang benar, makanya di sebuah perusahaan pun diperlukan selain meritokrasi, misalnya saya mau jadi direkturnya maskapai, saya perlu tentu meritokrasi airline management expert. Kedua, tentu business canvassing expert. Tapi
kedua meritokrasi ini nggak cukup dengan kondisi saat ini yang VUCA, kita perlu VUCA leadership, makanya dia perlu adhokrasi. Adhokrasi itu dia harus agile mindset, dia harus smart execution, dan juga cost design. Nah, dalam konteks cost design inilah, nyambung ke pertanyaan tadi, apa yang bisa dilakukan. Nah, untuk cost design inilah, seluruh perusahaan apapun termasuk terutama airline, akan membutuhkan fixed cost yang rendah, variable cost yang lebih tinggi. Nah, untuk mendesain cost seperti itu, mereka membutuhkan external partner, tapi yang qualified. Karena di aviation itu certified. Nah, dengan kita berpendidikan penerbangan, apalagi dari Jerman, dan pernah praktikum pertama, praktikum kedua, lalu academic record, tesisnya bagus dari perusahaan yang terkenal, nah itu kita akan mendapatkan license tersendiri sehingga kita bisa menjadi rekanan pembantu pemasok barang, jasa, software, apapun yang diperlukan oleh airline. Sekarang airline itu juga tidak bisa hidup dari passenger dan bulk cargo atau belly cargo saja, tapi dia lebih ke ancillaries yang dulu sama sekali tidak dipikirkan, tapi sejak 25 tahun lalu sudah mulai. Tapi airline di Republik ini yang paling besar ancillary revenue-nya masih di bawah 25%. Nah, sementara standar dunia itu sudah 20%, bahkan mengarah lebih dari itu. Jadi airline itu sendiri akan terjadi seperti Netflix. Dan saya sendiri sedang mendesain bagaimana dari airline X akan saya rubah menjadi Netflix Airline. Dalam arti bukan menjadi Netflix, tapi mengambil ilhamnya aja, inspirasinya aja. Jadi dia tidak hanya hidup dari penumpang dan kargo, tapi hidup dari rantai pasok, rantai makanan yang lain, yang totally di luar dari textbook, di luar dari kebiasaan. Karena ya salah satu contohnya misalnya virtual reality, kita akan virtual traveling. Jadi Pak Anies, wah kepengen banget, kangen ke New Zealand, kemana, ingin jalan-jalan tapi takut, dan kalau berani pun nggak ada flight. Nah, saya bisa buat sebuah program yang Pak Anies di rumah bisa virtual traveling ke daerah-daerah khusus. Oh, saya mau ke Raja Ampat. Kita bikin suasana seperti Raja Ampat dengan Oculus 360 degree. Semuanya seperti itu. Nah, ini dari yang pertama hanya menjadi entertainment, relaxation, bisa menjadi bisnis, dalam arti ibu kota baru saya promosikan dengan cara ini, atau apapun yang baru, Pak Anies atau adik-adik tadi, oh punya sesuatu yang baru perlu promosikan. Nah, bisa dengan cara itu, yang awalnya menjadi pemasok di airline untuk bidang software misalnya supaya lebih bagus pelayanan. Nah, pelayanan di penerbangan itu kan ada pre-journey, ada pre-flight, ada in-flight, ada post-flight, ada post-journey. Nah, 5 ini semuanya nilai tambah. Ini semuanya yang harus dieksplor dan dieksploit secara profesional. Nah, ini zamannya adik-adik yang lebih canggih. Saya mah udah jadul, nggak mampu lah ke arah situ. Tapi adik-adik itulah masa depannya. Yang saya ceritakan tadi aja yang belum terlalu sangat supermodel sudah segitu banyaknya potensi, apalagi nanti itu kalau dikembangkan dengan cara itu. Baik, terima kasih Pak Henry jawabannya. Ya. Ini satu lagi nih pertanyaan buat Pak Henry. Apakah menjadi aerospace engineering bisa nanti kita secara langsung mampu jadi penerbang? Halo, keputus-putus Mbak Felita, maaf. Oh, ya. Apakah menjadi aerospace engineering bisa nantinya kita secara tidak langsung mampu menjadi penerbang? Menjadi apa? Penerbang. Pilot. Oh, no. Itu beda sekali. Jadi kalau mau jadi penerbang tidak harus menjadi aerospace engineering. Jadi aerospace engineering yang paling hebat tetap tidak boleh terbang. Jadi kalau mau jadi penerbang, lulus SMA saja bisa masuk ke seperti yang saya katakan tadi, pilot school, itu FAR 141. Dia masuk lalu 200 jam
dengan multi engine atau 2 engine instrument rating, dia akan mendapat commercial pilot license. Nah, dari commercial pilot license nanti ya mendaftar ke airline tertentu, maskapai tertentu, misalnya airline X yang sudah terbang regular atau charter, biasanya regular. Nah, nanti dari situ masuk untuk menjadi pilot yang benar-benar di airline. Dari CPL-nya nanti dengan proses tersendiri yang cukup panjang, melelahkan, dan tidak selalu mudah, terutama di Indonesia, itu akan menjadi ATPL, jadi Airline Transport Pilot License. Nah, sebelumnya itu CPL, jadi ATPL. Jadi pilot itu yang paling basicnya yang pesawat kecil Cessna atau PPL itu ini license-nya PPL, Personal Pilot License. Nah, di atas itu yang bisa jadi pilot komersial itu CPL. Nah, kalau sudah terbang di airline, dia menjadi ATPL. Jadi Airline Transport Pilot License. Nah, itu kuliahnya atau sekolahnya di pilot school yang FAR 141. Nah, nanti kalau dia sudah terbang di airline, dia akan setahun 2 kali merefresh. Harus di-refresh. Jadi aerospace engineer tidak ada hubungannya untuk bisa menjadi pilot, dalam arti untuk dikonvertkan jadi pilot, nggak ada urusan. Bahwa skillnya tentang flight mechanic jauh lebih jago dari seluruh pilot, yes. Tapi dia tidak boleh terbang. Nah, kalau mau terbang dia ikut pilot school, dia sekolah. Nah, tapi dia sendiri hanya diberikan sesuai kurikulum pendidikan, nanti di training, ada type rating untuk pesawat jenis X, misalnya saya CPL. Nanti masuk di Garuda, oh Garuda terbangnya 737-800. Nah, saya type ratingnya 737-800. Nah, kalau saya di Airbus, syukur-syukur misalnya di Airbus. Jadi dari CPL dia type ratingnya A320. Airbus 320. Nah, kebetulan Airbus 320 itu commonality atau family concept. Jadi 4 pesawat, 1 license. Jadi A320 kakaknya 321, adiknya 319, adiknya paling kecil A318. 4 pesawat ini semuanya satu. Jadi bisa terbang di satu pesawat, 4-4-nya bisa. Termasuk flight attendant juga bisa. Dan type ratingnya tidak perlu lagi dari satu ke yang lain karena dia family concept. Nah, itu salah satu strategic differentiation Airbus untuk melawan kompetitor. Nah, ini akan memudahkan dan memberikan faktor operational efficiency kepada airline dengan commonality concept ini. Jadi one fits to all. Nah, kalau adik tadi mau terbang, sekolah penerbangan banyak kok di Indonesia. Tapi tidak otomatis mudah dan cepat bisa menjadi ATPL pilot. Karena dari ab initio itu perlu lagi proses di dalam airline dan katanya kalau punya waktu. Nah, sekarang mungkin punya karena tidak terlalu padat. Mungkin instrukturnya dan lain-lain itu bisa memberikan kemudahan. Sekarang ini waktunya tepat. Oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang kita masih ada pertanyaan. Ini mungkin buat Pak Anies ya. Untuk pendaftaran Civil College Indonesia, boleh tahu jadwalnya tanggal berapa, proses pendaftarannya seperti apa, deadline-nya kapan, jadwal tesnya kapan untuk winter semester 2021? Kayaknya yang lebih tahu Velita daripada saya. Oke. Oke, iya. Jadi untuk winter semester 2021 itu biasanya ujian masuknya dilaksanakan biasanya di bulan Agustus, teman-teman. Di bulan Agustus 2021 itu biasanya ujian masuknya. Nah, pendaftarannya seperti apa? Pendaftarannya dilakukan secara online melalui website kami ya, indonesiajerman.com. Deadline-nya kapan? Deadline-nya itu biasanya mungkin di akhir Juli. Biasanya sih seperti itu. Mungkin di awal-awal Agustus. Itu deadline-nya. Nah,
Nanti dokumennya seperti apa kan, terus nanti itu nanti di-upload di website. Seperti itu. Winter semester 2021. Pertanyaan berikutnya ke Pak. Pertanyaan berikutnya ini dari Bruce Andrian untuk Bapak Henry. Untuk kuliah aerospace pertama, sebaiknya mengambil di UNI atau di FH, Bapak? Halo? Nomor kedua, UNI atau FH mana saja? Di Jerman yang memiliki jurusan aerospace. Keputus-putus, Mbak. Oh ya, oke. Baik, saya ulang ya, Bapak. Untuk kuliah aerospace di Jerman, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebaiknya mengambil di UNI atau di FH kalau mau kuliah aerospace. Kedua, UNI atau FH mana saja di Jerman yang memiliki jurusan. Ketiga, spesialisasi apakah struktur, avionics, fisik, dan selanjutnya di aerospace yang lebih fleksibel untuk pekerjaan, dalam artian kesempatan pekerjaannya lebih luas. Jadi yang pertama, kalau mau kuliah aerospace itu sebaiknya mengambil di UNI atau di FH? Di UNI atau di FH, Bapak, mau kuliah aerospace? Nah, itu tergantung. Ini passionnya mau jadi apa. Jadi saya coba kategorikan passion teman-teman. Ada yang mau jadi scientific, ada yang mau jadi scientist, mau jadi profesor terkenal di dunia, yaitu mungkin yang paling bagus TU. Karena dia ngurusin scientific, ngurusin formula, segala macam, teknologi, inovasi, dan lain-lain. Nah, itu sebaiknya di TU. Nah, kalau dia... Kenapa, Mbak? Halo? Halo? Kalau aerospace, Pak? Kalau aerospace? Ya, iya, kalau aerospace? Iya, aerospace. Jadi kalau mau beliau passionnya mau jadi scientist, dalam arti mau jadi di levelnya itu ahli di aerospace, mau jadi profesor atau mau jadi apa, itu tentunya di TU yang terbaik. Tapi kalau passionnya mau di manajemen, dalam arti mau jadi di Airbus atau di airline, mau di bidang manajemen, itu bisa dua-duanya. Nah, kalau mau jadi entrepreneur, dia mencari potensi bisnis, menurut saya yang terbaik FH, karena itu yang paling tahu realita dunia nyata, dan itu yang paling tahu juga seluk-beluk, dan itu yang paling terlibat juga. Nah, kalau yang scientific itu ya lebih ke research and development. Kedua, mungkin untuk menunjang karir, ya tempo waktu itu sih masih perlu lah, mungkin doktor ya. Tapi kan sekarang kita tahu sendiri, Mbak Felita dan teman-teman mungkin lebih tahu, banyak perusahaan yang kelas dunia, bahkan raksasa dunia, merekrut pimpinan tidak lagi ingin tahu background pendidikan, apalagi title, karena nama, dia cuma mau tahu, jelaskan tentang perusahaan saya, apa masalahnya, apa potensinya. So what you can propose, very unique, and only you can provide, nobody else, and you see there. So they don't care what your title, your name even, tapi your solution. Jadi kita menjadi solution provider yang unik. Nah, solution itu biasanya yang teknis, yang nyata. Nah, tapi tentu kalau di ujungnya, di hulunya perlu seorang saintis. Nah, itu jadi profesor, jadi doktor yang ahli aerospace boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Kalau passionnya memang itu, TU. Tapi kalau mau jadi manajemen di airline atau di aircraft industry atau di vendor, dua-duanya boleh. Tapi kalau mau jadi entrepreneur yang di bidang apa nih, supply chain, oh saya mau spare part ini, maintenance barang anu, saya rasa itu yang terbaik lebih di FH, karena dia yang mengerti tentang realita pekerjaan di lapangan, tidak dengan formula tapi realita kehidupan yang ada. Itu kira-kira menurut saya ya. Oke, spesialisasi.
Lalu spesialisasi apakah kalau struktur, avionik, flight physics dan lain-lainnya di aerospace yang lebih fleksibel untuk pekerjaan, Pak, dalam artian yang kesempatan pekerjaannya itu lebih luas. Spesialisasinya apa yang kira-kira kesempatan kerjanya lebih luas? Ini maksudnya dari silabus itu jurusan yang mana gitu? Nggak sih, di sini tulisannya spesialisasi apakah struktur, avionics, flight physics, dan selanjutnya, dan etc. di aerospace. Jadi spesialisasi di aerospace. Mungkin Pak Henry yang dimaksud nanti dari Grundstudium, ketika dia masuk di Hauptstudium kan banyak spesialisasi, banyak jurusan tuh. Sebetulnya jurusan apa yang sebenarnya paling menjanjikan untuk pekerjaan di kemudian hari gitu? Oh, kalau di aerospace sendiri itu kan 90% flight. Jadi semuanya akan dapat, ada 10% itu yang walfah, ada yang walflicht. Jadi walflicht itu, jadi 90% itu let's say yang semua pasti dapat, nggak bisa milih. Lalu ada 5% lagi yang harus dipilih, tapi pilihannya tuh misalnya 3, tapi harus dipilih 2. Ada yang benar-benar tambahan, itu pilihan, boleh iya, boleh enggak. Nah, jadi kalau yang tadi sampai ke avionik itu nggak ada yang sedetail itu, tapi mengarah kepada, kalau avionik berarti lebih ke arah sistem. Cuma menurut saya kalau untuk pertanyaan tadi dasarnya potensi mendapatkan pekerjaan lebih banyak, tentu jangan mengambil jurusan yang terlalu sangat detail. Nah, avionik itu sangat detail. Jadi jangankan mencari pekerjaan. Airbus Industry ada 4 negara, ada Jerman, ada British, ada Prancis, ada Spanyol. Walaupun shareholdernya cuma 3, Jerman, Prancis, Inggris. Jerman secanggih apapun tidak bisa melakukan kokpit. Avionik yang kokpit itu jatahnya Prancis. Jatahnya orang ex brigade. Itu senior-senior saya banyak orang brigade. Jadi orang Jerman sendiri yang paling jago pun tidak akan dapat pekerjaan untuk avionik karena itu jatahnya Prancis. Kalau sayap ya jatahnya Inggris. Kalau fuselage structure jatahnya Jerman. Jadi sebagai negara aja itu sudah ada pembagiannya. Jadi kalau memang ingin bertanyanya supaya lapangan pekerjaannya lebar, banyak, jangan mencari bidang yang sangat sophisticated. Boleh-boleh saja tapi yang dasar. Nah, kalau flight mechanic bagus itu ke arah airline, lebih ke flight operation department, airline dia di flight operation department. Tapi itu juga bagus. Nah, kalau yang pekerjaan paling banyak itu sebenarnya menurut saya itu maintenance. Karena 25 tahun biaya maintenance pesawat itu sama dengan 125% harga pesawat. Dan maintenance itu di pesawat tidak mungkin tidak. Jadi saya mau take off, itu adanya namanya pre-flight check, itu trip check. Sehari ada lagi daily check, seminggu ada lagi. Lalu ada A check, B check, C check, D check, IL check. Wah banyak, dan semuanya itu wajib, tidak bisa tidak. Jadi maintenance itu paling enak. Sebenarnya semua pesawat itu sudah jelas kapan harus diapain, di mana. Nah, di mananya tinggal saya milih. Tapi harus diapainnya tuh harus. Itu yang rutin. Ada yang unscheduled. Unscheduled-nya tuh bisa karena faktor finding, karena laporan pilot. Jadi maintenance itu yang paling besar pekerjaannya. Tapi di semuanya bisa kok, no worries about that. Cuman jangan terlalu ngambil yang sangat detail banget, sophisticated, walaupun itu bagus. Sekali dapat, ya udah nggak ada lawan, cuman dia yang bisa gitu. Nah dia misalnya melamar ke perusahaan namanya Lear Siglers atau Sperry, itu yang membuat flight management computer system yang ada di pesawat manapun itu ada yang kiri kanan kita lihat. Nah, kalau dia jurusan avionik ya cuman dia yang bisa, yang lain udah disuruh pulang.
Nah, tapi kan kalau ingin lapangan pekerjaan yang lebar, saya jago avionik, melamar ya kemana? Ke airline ya mungkin di bidang maintenance ya anak perusahaannya berarti GMF kalau Garuda. Nah di bidang avionik oke lah dia bisa di situ. Tapi ujungnya kan konteks besarnya maintenance masih. Tapi kalau sebagai main job berarti di perusahaan pembuat avionik itu sangat sedikit menurut saya. Carilah pekerjaan yang banyak bidangnya. Makanya saya itu background aerospace, tapi saya kombinasikan sendiri dengan begitu banyak problem dan segala macam dengan airline. Saya bikin bidangnya fleet management, sekolahnya itu aerospace, tapi saya paksakan sendiri karena saya nggak mau kalau sebagai seorang aerospace saya ketemunya orangnya bajunya biru semua, laki-laki semua. Saya kepengen juga ngelihat yang lain. Saya masuk ke fleet management, saya masuk ke Lufthansa, saya masuk ke operating. Nah, itu lebih enak buat saya. Jadi di sini bisa, di sana bisa. Nah, sekarang saya juga bisa, misalnya di airline saya bisa, di aircraft industry bisa, di airport management saya bisa. Karena tiga-tiganya pernah saya lakukan. Jadi buat pesawat, gunakan pesawat, melayani pesawat. Nah, untuk adik-adik, ya maksimalkan kesempatan, itulah tadi yang saya bilang dari awal, jangan hanya sekolah di Jerman, jadilah orang yang terdidik seperti akademisi Jerman. Jadi bergaul dengan banyak, cari kesempatan, dan opportunity-nya banyak di Jerman. Ya kalau ingin mencari business opportunity, ya cari yang tempat-tempat yang bakal dibutuhkan di Indonesia, misalnya kalau mau pulang ke Indonesia. Nah kalau mau jadi karir untuk di manajemen, cari nama, ya tentu di perusahaan yang besar. Tapi kalau perusahaan besar, ya gajinya kecil. Dan saingannya banyak. Semuanya ada plus minus. Nah saya dulu nggak mau ngambil akademik, oh jadi dokter. Ya bisa-bisa aja, tapi saya nggak pernah bermimpi untuk jadi itu. Kedua, saya juga nggak mau jadi saintis, saya mau di manajemen. Saya strength point-nya di manajemen. Saya juga masuk ke Airbus, bisa masuk ke leadership school, karena ada dua kategori yang membuat saya bisa masuk dalam jumlah yang sedikit itu, yaitu negosiator. Jadi saya punya dianggap punya bakat negosiasi dan juga conceptual thinking. Nah, makanya saya yang Pak Anies katakan tadi ada contract and offers. Jadi antara 4 partner Airbus itu kita setiap program A320, 321, tapi 321 hampir sama. Tapi ke program yang lain white body A330 misalnya, kita punya contractual rules. Jadi masing-masing aircraft program itu punya rules kontraknya ada sendiri-sendiri. Setiap negara juga ada financial sharing, ada work sharing, ada profit sharing, ada semuanya di situ. Ada sharing masing-masing. Nah ini dinegosiasikan dan ini di-manage. Nah saya negosiator dari pihak Jerman kepada pihak Prancis dan Inggris, tapi lebih banyak Prancis. Karena Inggris urusannya sayap. Sayap ada atau tidak ada dan harus oke. Nah, kalau yang bisa berubah-ubah itu di bagian Prancis. Nah, di situ saya menjadi negosiator pihak Jerman. Makanya pihak Prancis mungkin tidak terlalu suka dengan saya karena saya negosiasi dengan pihak Prancis, apa yang diambil oleh pihak Prancis yang seharusnya bukan haknya, saya ambil kembali. Makanya pihak Prancis tidak terlalu suka dengan saya. Saya dapat job yang nggak enak, tapi harus saya lakukan sebagai negosiator pihak Jerman ke Prancis. Nah, dari situlah, tapi dari bakat itulah, bakat negosiasi dan bakat conceptual thinking, saya masuk ke leadership school. Nah, saya dapat kesempatan, jadilah regional sales director. Sebelumnya saya di kontrak. Sebelumnya lagi di program management. Sebelumnya lagi di design department. Nah, itu yang paling menyebalkan dalam hidup saya. Itu ngedesain tangki air, bayangin. Oke, apalagi Mbak? Pak Henry, ada saat ini yang seperti Pak Henry ceritakan, struktur di dunia transport udara ini lagi marah.
Presiden kita ini luar biasa kalau disuruh bangun infrastruktur mulai tol sampai bandara di mana-mana dan lain sebagainya. Pak, yang perlu yang pengen saya tanyakan, safety and security aspect itu bukankah merupakan business opportunity, Pak, buat seluruh bandara? Misalnya kita bicara ground handling, regulated agent dan lain sebagainya. Mungkin banyak teman-teman yang tertarik, itu juga satu bisnis opportunity yang Pak Henry ceritakan deh, apa yang Bapak tahu tentang hal tersebut. Oh iya, semuanya sebenarnya sangat, ya kalau boleh dikatakan, maaf, gila, potensinya luar biasa, you name it. Jangankan yang Pak Anies baru katakan, parkiran aja itu luar biasa. Jadi kalau di bandara itu kan ada 3, ada airside, itu yang ada runway, taxiway, apron, dan lain-lain, itu airside, tempat pesawat warawiri. Lalu ada terminal, lalu setelah keluar dari terminal ada yang namanya landside. Landside ini tempat parkir dan lain-lain. Itu parkirnya aja luar biasa, jadi pendapatan bandara itu 60% aero atau yang berhubungan dengan pesawat, 40% non aero. Internet. 20%-nya itu bahkan lebih parking. Parkir aja 20%. Bayangin nggak itu? Nah, sekarang dengan yang Pak Anies katakan, ini hotel bintang 7. Jadi yang namanya air cargo warehouse, apalagi line 1. Line 1 itu on airport, on air side. Ada line 2, dia on airport tapi off air side. Jadi kalau kargo di line 1, apalagi kargonya tuh kargo yang standar, ada kargo dangerous good, ada fresh, ada frozen, ada yang ekstrim, ada yang pharmaceutical, itu yang paling tinggi itu pharma. Bahkan misalnya vaksin membutuhkan kondisi seperti ini dengan special condition yang khusus, dititipkan di kargo itu luar biasa, harganya jauh lebih tinggi dari hotel bintang 7. Jadi kalau air cargo itu sangat menarik. Nah, itu kalau keluar itu proses imigrasi ini custom aja. Tapi kalau mau masuk di loading ke pesawat itu perlu regulated agent yang dikatakan oleh Pak Anies. Nah, itu tidak semua bisa. Itu ada persyaratan yang panjang dan juga perlu kapital yang cukup. Jadi ada aturan ICAO-nya, EASA-nya juga ada. Nah, sebelumnya ada PM 153, sekarang PM 59. Peraturan Menteri nomor 59. Itu ya setahun yang lalu kalau salah, atau 2 tahun yang lalu. Nah, itu menjadi regulated agent itu sangat menarik. Jadi semua air cargo yang masuk itu harus di-screen supaya aman. Jadi setelah di-screen diberikan label ini aman untuk di loading. Nah, aman dari segala macam, aman dari dangerous good, korosif, explosion, segala macam. Nah, itu di-screen dengan 3D kamera. Itu kalau tidak salah sekarang itu Rp500 per kilogram. Nah, kalau sebulan sekian ribu ton, ya kita bisa hitung sendiri potensinya seperti apa. Nah, itu regulated agent. Lalu kargonya sendiri, tempat dia storage sebelum berangkat, itu juga menarik. Jadi ini semua tidak harus sekolah aerospace, tapi cuman ya kalau dengan background aerospace akan terbuka pandangan-pandangan lain yang pihak lain mungkin tidak terlalu connect, dan juga akan lebih terbuka karena networknya gitu. Yang penting asal entrepreneurship-nya jalan. Nah, saya bukan tipe itu. Saya lebih ke arah ke manajemen, ke consulting, ke analisis, strategik. Yes, tapi business minded I'm not. Apalagi Pak? Saya rasa tanpa kita sadari waktunya sudah ke penghujung ini Pak. Tapi kita berikan kesempatan kalau barangkali ada yang mau nanya. Boleh. Dari para peserta, silakan raise hand atau langsung tulis teks pertanyaannya. Ya kan? Pada akhirnya memang luar biasa
presentasinya kayaknya belum bosan ini Pak Henry denger ini ceritanya. Kita ngobrol aja kok. Nanti mungkin kita juga harus diskusi offline ya kan. Tapi lain kali mungkin kita adakan lagi dengan lebih spesifik ya kan, mengenai bisnis aspek atau apa dan lain sebagainya. Kita bisa cari temanya yang menarik ya kan, untuk adik-adik ini atau semua yang punya interest ke dunia transportasi penerbangan atau udara ya kan. Sebelum kita tutup ada ada questionnaire dari, coba sampaikan. Iya, ini kita ada 2 polling. Ini polling pertama dulu. Ini hanya 3 pertanyaan. Nanti saya akan launching. Silahkan diisi ya, hadirin sekalian. Oke, sudah saya launching. Mohon diisi. Mohon para hadirin untuk mengisi pollingnya. Silahkan diisi. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin spesifik sifatnya dan mau disampaikan ke Pak Henry, boleh sampaikan kepada Ibu Velita, nanti mungkin bisa kita sampaikan ke Pak Henry. Ya. Kalau mau nanya soal seputar student calling juga boleh. Ya, mau ada pertanyaan seputar student calling, ya kan? Atau khusus jurusan aviasi, ya kan? Boleh. Aerospace. Ya, kalau mau ini Pak Anies, kalau boleh saya tambahkan sedikit, selain bidang yang supply tadi maintenance dan lain-lain, juga bidang bandara mungkin perlu diinikan. Nah ini saya share sedikit supaya bisa terlihat. Ya boleh. Silahkan. Nah, boleh Pak Henry. Udah terlihat belum nih di ini? Udah ya. Sudah. Nah, jadi ini ada kontra trend. Ini analisis saya pribadi, mudah-mudahan tidak salah. Jadi kalau di dunia penerbangan, itu tendensinya mengecil. Dalam arti ini traditional airline nih. Semuanya dikerjain sendiri. Nah, sekarang tuh masih Thai Airways, Delta. Nah, lalu menjadi aviation business model. Ini Lufthansa, SQ, dan lain-lain. Semua supporting inputnya, misalnya di sini ada engineering, ada catering, ada ground handling, ada IT, ada segala macam. Ini semua dilakukan sendiri dulu. Nah sekarang mereka sudah punya unit ini, mereka pakai sedikit dan sisanya mereka jual keluar kapasitasnya, bahkan menjadi SBU, strategic business sendiri. Seperti saya Flight Operating Department, tempat saya dulu, menjadi Lufthansa Flight Consulting, salah satu terbesar di dunia. Lalu ada catering, menjadi Lufthansa Catering, itu gila. Jadi di Middle East itu, dari Sheikh sampai King, kalau ada acara apapun, itu yang menghandle Lufthansa Catering. Mulai, cuman bawa badan aja semuanya, sampai VVIP Security, Close Personal Protection, itu semua diambil alih oleh Lufthansa. Sampai ke desainnya, sampai ke lagu-lagunya dibuat oleh Lufthansa. Nah ini LCC, kita lihat. Dia hanya melakukan flight operation, yang lainnya dia subkontrak. Nah ini perkembangan yang ada di dunia penerbangan, airline. Nah di dunia penerbangan yang lain, airport, yang dulu basic airport, cuma landing and take off. Udah capek banget deh kalau kepalanya, kita mendingan tahan-tahan. Sampai mulai menjadi baru, sekarang dia menjadi airport city, nah terakhir aerotropolis. Nah adik-adik ke depan pelajarin tentang ini nih. Ini masa depan luar biasa. Jadi waktu adik-adik pulang, masih sangat dibutuhkan di Kalimantan sana pembangunan ibu kota baru. Ini butuh banget nih. Ini butuh banget. Jadi semuanya jadi satu. Nah ini ke depan kita tuh ke mall tuh di bandara. Jadi di bandara itu kita bisa pesta Natal, kita bisa buka puasa, kita bisa fashion show, kita bisa surfing, kita bisa sekolah, bisa segala macam di aerotropolis. Nah ini kalau ada penjurusan nanti khusus yang zaman saya belum ada, ini menarik nih, perlu didalami. Ini ini aja, itu aja Pak. Ya menarik, Pak Henry. Kalau saya dengar begini, waduh, sayang banget kalau
kesempatan-kesempatan ini nggak kita isi sendiri oleh anak-anak bangsa, maka saya takutnya foreign investor, dia ada foreign investment masuk, kita tinggal gigit jari, Pak. Banyak di banyak sektor kita udah kedahuluan mereka kan, ini yang berbahaya. Betul, betul sekali. Ya. Ini di sini luar biasa, konsentrasi duitnya luar biasa besarnya. Apa tadi kayak metropolis ya? Apa? Hydropolis ya istilahnya ya. Luar biasa itu. Saya nggak pernah berpikir sampai sejauh itu. Tapi saya kasih clue aja sedikit. Saya kasih clue sedikit aja, tapi ini off the record please. Singapore Airlines, Singapore Changi Airport. Ya, Changi Airport. Ya, dari 3 terminal itu masing-masing ada duty free kan, internasional. Singapore Changi Airport Management itu per harinya dapat revenue sharing dari duty free, coba berapa? Kira-kira berapa? Revenue sharing only, bukan rent, bukan revenue. Revenue sharing yang dibayarkan oleh duty free shop kepada pihak bandara. 1 hari berapa coba? Jutaan dolar ya, kurang lebih. 1 juta dolar. 1 juta revenue dolar. sharing only, bukan biaya rental. Ya tahu. Revenue only. Itu saja, revenue sharing, bukan revenue sharing. Revenue sharing ya. Jadi sharing yang harus diberikan kepada pada airport. Ya. Airport. Itu baru duty free dan revenue sharing only. Nanti bisa dikembangkan ke yang lain-lain yang luar biasa. Kalau di Aerotropolis, Aerospace Park itu luar biasa. Nah, sayangnya potensi-potensi yang ini masih ya gimana? Sulit saya menjelaskannya. Bandara di sini boro-boro bisa mandiri, malah minta disubsidi. Ya, harusnya tidak. Harusnya bandara itu luar biasa. Bandara itu gudangnya revenue harusnya. Ya, betul. Di bandara itu, di airside, jin aja bayar lewat, apalagi kargo. Jadi potensinya luar biasa, asli luar biasa. Jadi Aerotropolis apalagi, dan air cargo itu sangat menarik. Indonesia sampai detik ini belum mempunyai air cargo yang dimiliki. Memang ada yang disewa saat ini karena pandemik, menyewa pesawat kargo. Sementara ini selama ini belum pernah ada yang benar-benar main deck pun isinya kargo. Bukan belly kargo, bukan yang di perut, tapi yang di atas. Padahal Indonesia sangat membutuhkan itu. Dan itu air cargo itu bisa segala macam. Bisa seafood, bisa macam-macam. Kita sangat kekurangan, dan dulu tahun 97-96 sudah saya sarankan agar yang 9 pesawat Airbus 300B4 tadi dirubah dari full passenger menjadi full dedicated cargo. Dan itu sangat bagus, sangat murah, dan sangat menarik. Karena itulah saya pulang ke tanah air sebenarnya. Cuman ya, terjadi sesuatu 98, ya it's my destiny. Jadi karena membangun republik, ternyata ya salah pulang. Pak Hendy, ada pertanyaan nih. Iya. Felita mau sampaikan. Iya, ini ada pertanyaan untuk Bapak Hendy. Apakah untuk bisa bekerja di bidang dunia penerbangan itu harus ada background tentang pendidikan di bidang penerbangan? Jadi kalau mau bekerja di bidang penerbangan itu harus ada background pendidikan tentang penerbangan tidak, Bapak Hendy? Ya, bidangnya apa? Kalau bidangnya yang harus certified ya iya. Tapi kalau penerbangan, apalagi di kita di Indonesia ini, saya melihatnya nggak tahu, mungkin menganut buku teori manajemen tertentu. Jadi walaupun jadi pimpinan maskapai dengan kondisi yang agak sophisticated, sulitnya, sepertinya tidak harus punya background atau pengetahuan bidang penerbangan. Jadi saya tidak berani menyatakan itu harus, karena buktinya bertahun-tahun, 20 tahun mereka bukan orang penerbangan dan tidak harus tidak sukses.
Tapi sebaiknya menurut saya ada background penerbangan. Tapi background penerbangan itu tidak harus aerospace ya. Aerospace itu desain pesawat. Itu misalnya ke pabrik pesawat atau ke vendor-vendor peralatan khusus. Kalau di penerbangan maksudnya maskapai itu airline management. Nah kalau di bandara ya dia ada sih bidang yang tapi tidak khusus spesifik. Tapi tidak ada yang maksudnya jurusan yang seperti aerospace fokus ke bandara. Tapi ada subnya itu untuk bandara. Jadi kalau airline sering nih ini penting juga saya utarakan, banyak di Indonesia mungkin karena pemahamannya yang berbeda. Jadi kalau membangun airline, manajemennya itu pilot misalnya, itu tidak harus karena pilot itu trained to fly, good pilot fly safe, but not manage airline. Manage airline itu airline management, jadi beda. Yes. Bukan tidak harus seorang pilot pengalaman dia mendalami menjadi bisa. Tapi bukan karena dia pilot jadi automatically bisa memanage airline. It's not. Apalagi yang bukan menurut saya. Apalagi situasinya seperti ini, yang VUCA. Dalam arti passenger itu sampai nggak ada. Marginnya 3%. Kalau semuanya oke. Jadi dia harus hidup dengan ancillaries. Ancillaries yang biasa tidak bisa juga. Harus ekstra lagi out of the box. Makanya saya katakan agile mindset, smart execution, lalu cost design. Nah, 3 ini tools minimal dalam konteks adhokrasi. Tanpa itu, you cannot survive. Oke, baik. Oke, saya kira sudah cukup ya pembahasan kita sudah cukup lebar, kita sudah cukup belajar banyak. 15 menit lebih lama dari schedule. Iya, kita sudah banyak belajar tentang dunia aviasi dari Bapak Henry. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tapi kayaknya kita masih belum puas ini ngorek-ngorek dari Pak Henry. Mungkin kapan-kapan bisa lagi kan? Iya, boleh. Masih banyak sekali yang perlu diketahui kan. Tapi ada time limit ya yang harus patuhi. It's okay. Pak Henry, terima kasih banyak sudah sharing dengan siswa-siswa dan para banyak juga loh senior yang ikut. Tadi ada yang telepon saya sebelum acara ini dimulai kan, orang-orang yang berkecimpung di dunia ground handling ya kan. Tentunya mereka mendapat masukan yang baik. Jadi optimisme yang semoga mereka mendapatkan optimisme yang lebih tinggi lagi karena memang luar biasa dunia penerbangan ini. Kita nggak mungkin bisa atasi itu dengan jalan darat atau tol laut ya. Tapi tol udara itu juga luar biasa ya kan. Dan saya rasa Pak Henry terima kasih sekali lagi apa yang sudah disampaikan sangat berguna buat kita semua dan jangan bosan-bosan nanti kalau kita undang lagi. Iya, terima kasih banyak Bapak Henry. Ini kami masih menunggu beberapa yang masih mau isi calling, masih tunggu. Ini kami akan masih tunggu. Kalau ada yang mau bertanya sama Bapak Henry, mungkin di lain kesempatan silahkan. Atau mau main langsung ke tempat kami, silahkan. Boleh. Ke student college, ya, mau mampir ke student pendaftaran yang semester ini apa masih sampai tanggal 5 Maret. Oh, sampai tanggal 5 Maret. Jadi ada kesempatan masih ada kesempatan sampai tanggal 5 Maret. Adik-adik yang masih ingin mendaftar masih ditunggu ya sampai tanggal 5 Maret. Ada ujian apa itu? Nanti ujiannya tanggal 10 itu bahasa Jerman dan tanggal 15 itu matematika. 10 dan 15 Maret 2021. Ya, jadi daftar banyak yang mendaftar sudah. Ya, biasanya lumayan ya. Biasanya kita kan cuma accept kurang lebih 35 orang. Iya, 30 sampai 35. Jadi ini ya, bagi yang ingin segera mau mendaftar sekarang. Oke. Boleh. Boleh, silakan. Oke.